Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lenatur Ramadini dengan NIM 114230026. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai optimasi proses produksi kemasan makanan pada UMKM Ekosekam, packaging menggunakan quality function deployment, dan juga operation process chart. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas diantaranya ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam mempertahankan eksistensinya di era globalisasi. UMKM dianggap sangat penting karena memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dengan usaha besar, yakni UMKM merupakan usaha-usaha padat karya menggunakan bahan baku lokal dan sebagai penyedia barang-barang dan jasa yang kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah. Juga penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM Ekosekam, packaging melalui optimalisasi proses produksi dengan menerapkan metode Quality Function Deployment atau QFD dan Operation Process Chart atau OPC melalui analisis House of Quality. Penelitian ini mengidentifikasi prioritas kebutuhan pelanggan terhadap produk kemasan makanan seperti harga, kualitas bahan baku, dan dampak lingkungan. Sementara itu, OPC digunakan untuk memetakan alur produksi secara visual, mengidentifikasi aktivitas yang tidak memerlukan nilai tambah, dan mengoptimalkan urutan proses. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sesuai dengan metode Quality Function Deployment dan Operation Process Chart, maka diagram alir metode penelitian ini secara garis besar dapat dilihat pada gambar 1. Di antaranya yang pertama ada mulai, selanjutnya yaitu studi literatur, selanjutnya pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner, selanjutnya ada pengolahan data, QFD, dan OPC. Selanjutnya yaitu analisis hasil, dan terakhir kesimpulan dan selesai. Selanjutnya secara rinci, diagram alir metode penelitian tersebut dapat dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pengumpulan data penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data didapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner yang telah dibagikan. Kuesioner diisi oleh 10 responden dan diberikan 7 pertanyaan mengenai seberapa penting harga, bahan baku berkualitas, produk yang menarik, dan tahan panas air, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Selanjutnya ada pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan dua metode, yaitu metode Quality Function Deployment dan Operation Process Chart, dengan penjelasan kedua metode sebagai berikut. Yang pertama, Quality Function Deployment merupakan metode yang digunakan untuk mengubah permintaan pengguna menjadi desain kualitas yang mampu menyebarkan fungsi pembentukan kualitas. Selanjutnya yaitu menggunakan House of Quality atau HOQ, merupakan alat penting dalam metode Quality Function Deployment yang digunakan untuk membantu dalam merancang produk dan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan serta kemampuan perusahaan dengan menganalisis hubungan antara suara pelanggan dan respon teknis. Pada gambar kedua merupakan template QFD dan juga OPC.
Selanjutnya yaitu Operation Process Chart menurut Wick-Josephroto. OPC merupakan sebuah diagram yang menggambarkan alur kerja dengan memecahkan menjadi elemen-elemen operasional. OPC menyajikan fase-fase alur kerja secara sistematis dari awal hingga akhir proses produk, memungkinkan penjelasan rinci dari setiap aktivitas, peta proses operasi yang mencakup seluruh langkah dari inspeksi, juga bahan baku, waktu longgar, hingga pembungkusan dan penyimpanan. Memberikan informasi yang berguna untuk analisis lebih lanjut mengenai waktu, material, dan alat yang digunakan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Analisis perencanaan dan perancangan pada produk ekosistem packaging ini menghasilkan dua output data yang mencakup quality function deployment dan spesifikasi, juga desain produk serta operation process chart. Yang pertama, metode quality function deployment. Penelitian ini menyebarkan kuesioner sebanyak 10 responden dari berbagai latar belakang yang berbeda. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner selanjutnya disebut sebagai atribut kebutuhan konsumen. Ada beberapa tahap dari hasil metode QFD, diantaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi 7 atribut kebutuhan konsumen. Yang pertama ada harga terjangkau, yang kedua bahan baku yang berkualitas, ukuran produk yang beragam, bentuk produk yang menarik, tahan panas dan juga air, tidak menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, dan yang terakhir yaitu bahan yang alami. Selanjutnya dilakukan analisis perhitungan tingkat kepentingan dari hasil kuesioner pada tabel 2 hasil perhitungan tingkat kepentingan ini. Nah, yang ketiga, menetapkan atribut persyaratan teknis untuk menindaklanjuti atribut kebutuhan. Di antaranya, atribut teknis ada harga yang bersaing, yang kedua bahan baku berkualitas tinggi, yang ketiga baik untuk kesehatan tubuh, yang keempat bahan alami, dan yang terakhir tahan panas dan juga air. Yang keempat, dilakukan penentuan matriks nilai impact untuk mengukur kekuatan hubungan antara atribut persyaratan teknis dengan atribut kebutuhan. Pada gambar 3, ini merupakan matriks HOQ. Dan yang kelima yaitu spesifikasi dan desain produk. Pada kemasan makanan ini dirancang dengan mempertimbangkan segala aspek baik dari segi bahan baku produksi, desain sampai harga jual. Adapun spesifikasi komposisi bahan baku yang digunakan untuk membuat produk kemasan makanan. Di antaranya ada sekam padi, air, gliserin, amilium, dan juga yang terakhir tepung kanji. Yang keenam, perancangan desain ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal teknis seperti besar ukuran produk yang tepat untuk satu produk ekosistem ini. Gambar 3 merupakan desain dari produk ekosistem. Dan produk ekosistem juga dirancang agar menjadi produk kemasan atau tempat makan yang perlahan-lahan dapat digunakan oleh seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM. Yang kedua yaitu metode Operation Process Chart. Adapun proses produksi produk kemasan makanan ekosistem packaging ini dirincikan dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan baku yang akan digunakan, yaitu sekam padi, air, gliserin, amilium, dan tepung kanji. Yang kedua, menghaluskan sekam padi. Dan yang ketiga, sekam padi yang sudah dihancurkan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk dan juga air secara bersamaan. Setelah itu, sesudah tercampur dan menjadi pulp,
Selanjutnya dilakukan pengurangan kadar air dengan menggunakan kain peras. Dan yang terakhir yaitu bubur pulp yang sudah berkurang kadar airnya dicampurkan dengan bahan lain dan juga setelahnya dicetak. Kemudian dilanjutkan dengan dimasukkan ke dalam mesin oven pengeringan untuk dilakukan pengeringan selama 60 menit sampai dapat membentuk produk secara sempurna. Dan terakhir dilepaskan dari cetakan dan dilanjut dengan dilakukannya pengemasan pada setiap produk yang telah jadi. Berikut merupakan peta proses operasi dari produk EcoScam yang menampilkan alur dan waktu proses produksi. Pada operation process chart yang telah dirancang didapatkan waktu estimasi proses produksi kemasan makanan selama 120,83 menit. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dari metode QFT dan OPC ini dapat meningkatkan kualitas produk kemasan makanan yang akan diproduksi di UMKM EcoScam Packaging, di mana pada proses produksi produk kemasan makanan, perusahaan diharapkan harus bisa memenuhi kebutuhan customer dengan berfokus pada spesifikasi produk yang diprioritaskan. Berdasarkan jenis harga produk, kualitas bahan baku tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan bahan alami yang kuat, di mana penyusunan konsep perancangan produk kemasan makanan di UMKM EcoScam Packaging didasari oleh hasil analisis House of Quality atau rumah kualitas dari kebutuhan konsumen yang telah dilakukan berfokus pada alur proses produksi yang harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan urutan yang terdapat pada OPC. Produk akan dapat menghasilkan jumlah produk yang sesuai dengan rentang waktu yang telah diestimasikan, yaitu selama 120,83 menit dalam satu kali proses produksi kemasan makanan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.